Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai definite integral. Sebelum kita belajar mengenai definite integral, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, apa itu definite integral? Nah, ini kita kenal dulu dengan definisi definite integral. Ini kita flashback lagi ke limit ya. Penggunaan limit sangat bervariasi. Salah satunya untuk menghitung area, volume, panjang kurva, volume padatan, massa inti, gaya tekanan air, sehingga perlu pengkhususan nama dan notasi yang kita kenal saat ini. Jadi pengkhususan nama dan notasi yang kita kenal saat ini itu disebut definite integral. Misalnya kan dari limit kan secara general limitnya seperti ini. Untuk kepentingan menghitung area, volume, panjang kurva, dan volume padatan, massa inti, gaya tekanan air, itu kita perlu notasi dan pengkhususan nama dan notasi. Nah, yang kita kenal dengan definite integral. Untuk mengenai definisi definite integral kita jelaskan pada slide berikutnya ya, untuk lebih detailnya lagi. Nah, misalkan begini, jika fungsi didefinisikan untuk selang A lebih kecil atau sama dengan X dan B lebih besar atau sama dengan X, maka interval tersebut disebut interval A dan B. Artinya nilai X ini antara A dan B, atau sama dengan A, atau antara sama dengan A sampai atau sama dengan B, seperti itu. Nah, untuk ini kan selangnya cukup lebar ya. Nah, kita bagi ke dalam n sub interval dengan lebar delta x. Sehingga x0 min a sama sehingga x awal min a, x1, x2 dan seterusnya, kemudian xa min b seperti itu, menjadi titik akhir sub interval, dan x1 X1, X2 bintang ini maksudnya X1 sub interval, X2 sub interval, dan Xn sub interval menjadi titik sampel dari sub interval. Sehingga XI kita notasikan XI sub interval diletakkan pada I sub interval antara XI min 1 sampai XI. Sehingga integral pasti untuk fungsi f selang A lebih besar atau sama dengan A X lebih kecil atau sama dengan B. Jadi letak nilai X-nya itu antara A dan B, atau dari A sampai B, seperti itu. Adalah dapat ditulis sebagai berikut. Ini integral dari A ke B fx dx sama dengan limit A tak hingga, nah ini jumlah dari xi sub interval delta x, seperti itu. Jadi kalau kita kenalkan kemarin menghitung luas area dengan menggunakan integral. Nah, ini penjelasan ini mengenai bagaimana sih kok didapatkan rumus, misalkan kita potong-potong dan sebagainya. Nah, ini definisi integral itu menjelaskan hal itu. Jadi rumusan yang kemarin kita belajar pada menghitung luas area dengan integral itu didapatkan dari definisi definite integral, seperti itu. Asalkan batas ini ada dan memberikan nilai yang sama untuk semua kemungkinan pilihan titik sampel. Jika memang ada, kita katakan itu terintegrasi. Seperti itu. Next, kita masih berkutat pada definisi definite integral. Arti tepat dari limit yang mendefinisikan integral ada sebagai berikut. Misalkan ini integral A, B, fx, dx. Ini I sama dengan 1 sampai N, penjumlahan I sama 1 sampai N, fx I sub interval dikali delta X. Lebih kecil dari ini. Untuk setiap bilangan ini lebih besar daripada 0 merupakan bilangan bulat N sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat N lebih besar untuk setiap bilangan N lebih besar dari N, dan setiap XI subinterval dalam XI min 1 XI.
Nah, simbol integral ini diperkenalkan oleh Leibniz dan disebut sebagai integral sign. Simbol ini merupakan sebuah simbol memanjang dan dipilih karena integral adalah batas penjumlahan. Dalam notasi integral A ke B, fx dx, fx disebut integral dan A dan B disebut batas integrasi. A adalah batas bawah dan B merupakan batas atas. Untuk saat ini simbol dx tidak ada artinya dengan sendirinya. Artinya dx ini tidak ada artinya secara sendiri itu tidak ada artinya, tapi secara keseluruhan itu merupakan bagian dari bentuk integral A dari AB fungsi fx dx seperti itu. Adalah satu simbol. Jadi ini secara keseluruhan, simbol keseluruhan dari sebuah integrasi. Secara sederhana, dx menunjukkan bahwa variabel independen adalah x. Prosedur perhitungan integral disebut integrasi. Sekian penjelasan singkat saya terkait definisi definite integral. Semoga bermanfaat. Nah, materi kita kali ini diambil dari sumbernya James Stewart tahun 2012. Oke, selamat belajar. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan nantikan materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.